Oke, hari ini yang ngajarin kita Dokter Ken. Oke, Dokter Ken, waktu dan tempat dipersilahkan. Bentar. Bu, remote controlnya ya. Yang mana? Dua-duanya deh. Nah, Oke. Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ken Setiawan Jonathan. Pada malam ini kita akan membahas sedikit tentang spinal cord injury. Jadi kita mungkin sebagai dokter umum ataupun sebagai nakes yang menangani dan menemui yang dijaga IGD, mungkin kita akan bahas sedikit kalau kita ketemu pasien dengan cedera trauma medula spinalis atau spinal cord injury itu kita harus ngapain ya. Oke. Jadi ini kita membahas yang umum dulu, jadi tentang tata laksana umum pada kasus-kasus trauma, entah itu trauma abdomen, trauma kepala, trauma urogenital, dan lain-lainnya itu. Ini kita bahas tentang yang umumnya dulu, ini secara singkat aja. Ya, ini jadi urutan kejadian itu pasti ada fase pre-hospital, terus lalu ada transportasi ke rumah sakit, lalu ada fase primer, sekunder, dan tersier. Jadi maksudnya apa sih fase pre-hospital itu? Jadi fase-fase pre-hospital itu misalnya kita menemukan ada orang nih kecelakaan di pinggir jalan. Nah, itu mulainya dari fase pre-hospital. Sampai mungkin dia sampai ambulan datang, lalu pas di ambulan tuh diapain aja itu mulai masuk fase pre-hospital. Lalu misalnya sudah ditangani, udah berangkat, itu langsung transportasi ke rumah sakit. Nah, rumah sakit itu ada macam-macam, ada yang fase primer, sekunder, dan tersier. Mungkin yang primer itu yang terdekat dulu, yang jika kalau misalnya kita kirimkan ke yang lebih jauh itu bisa mengancam nyawa pasiennya, maka kita kirimkan yang dekat dulu, lalu kita stabilikan pasiennya lagi, dan kita akan rujuk lagi ke yang fase sekunder yang lebih tinggi dan selanjutnya. Nah, ini yang fase pre-hospital. Jadi tujuannya itu apa? Dia itu untuk menstabilisasi pasien terlebih dahulu dan transportasi ke RS yang terdekat yang secepatnya. Jadi intervensi apa aja yang bisa dilakukan? Yang penting itu adalah basic life support, lalu kita bisa memasang CPK polar, lalu bisa memberikan oksigen melalui via pasal kanul, lalu kita juga bisa mulai memasang cairan IV, memasukkan analgesia, dan memasang turniket. Ini cuma turniket ini sudah jarang digunakan. Yang penting itu kita harus menstabilisasi pasiennya, mulai dari tanda-tanda vitalnya ya. Misalnya pasien kan dengan kasus trauma itu biasanya mengalami hypovolemic shock. Makanya kita harus administrasi cairan IV terlebih dahulu. Dan untuk administrasi analgesia juga penting ya, biar pasiennya itu tidak gelisah-gelisah. Apalagi penting pada kasus-kasus cedera sistem saraf pusat yang dimana gelisah pasien karena nyeri itu bisa meningkatkan tekanan intracranial sehingga dapat memperburuk dari prognosisnya. Dan jangan lupa karena kita ini bahas tentang spinal cord injury yang nggak jauh dari trauma dari cervical, kita harus pasang cervical collar. Dan pemasangan cervical collar itu nggak cuma pasien-pasien yang mengalami trauma medula spinalis saja. Jadi misalnya pada trauma kepala, lalu misalnya pasien ditabrak di bagian mobil, tapi tiba-tiba ada jejas di lehernya, itu juga kita harus pasang cervical collar. Jadi kita harus suspek cedera servikal sampai tidak terbukti kalau pasien itu tidak mengalami cedera servikal. Nah, ini untuk survei primernya. Survei primernya yang kita sudah mungkin beberapa sudah dengar lah ya, udah sering dengar ABCDE dengan tujuannya itu untuk stabilisasi pasiennya. Jadi pertama itu dari airway dan C-span control, tadi yang pasangan cervical collar, lalu dari breathing-nya kita periksa apakah dia pasiennya itu nafasnya dadanya simetris atau tidak, kanan kiri apakah adanya fraktur dari kostanya, lalu apakah ada well chest, lalu apakah pasien ada pneumotoraks dan hemotoraks dan sebagainya. Lalu untuk circulation and hemorrhage control itu tadi yang pentingnya itu udah mulai kita pasangkan akses IV dengan tujuan untuk administrasi cairan, dengan tujuan juga untuk mencegah hypovolemic shock, dan kalau misalnya ada pendarahan yang jelas itu kita harus diberhentikan dengan cara bupat aja dulu. Lalu dengan disability dan neurological examination ini juga bisa dilakukan. Jadi ini kita bisa menilai kira-kira pasien ini GCS-nya berapa, itu sih yang paling penting, dan exposure dan environment control. Jadi misalnya pasiennya itu tersengat listrik, ya kita jauhkan dari sumbernya. Lalu misalnya pasiennya tabrakan di tengah jalan, ya kita amankan dulu pasiennya, seperti itu dan lain-lain. Lalu nih, ini untuk penjelasan lebih detailnya airway dan system control. Jadi perhatikan pasien itu bisa bicara atau tidak. Kalau misal pasien bisa berbicara, berarti tanda-tandanya airway-nya clear. Kalau misalnya pasiennya ada respiratory rate meningkat, lalu ada stridor, dan ada retraksi dari dadanya, kemungkinan pasiennya ada kesulitan bernafas yang dapat menyebabkan gagal nafas. Lalu kita juga lihat juga nih, infeksi dari mulut dan larinya, kira-kira ada
ada cedera nggak, misalnya giginya ada yang patah, lalu misalnya masuk, itu kan dapat menyebabkan obstruksi dari airway-nya. Lalu apakah ada benda asing, misalnya dia ketabrak apa, lalu ada benda yang masuk, ataupun misalnya ada darah yang banyak, kita harus suction. Jadi intinya dari airway dan suspend control ini untuk meng-clear-kan dari jalan nafas dan pasang cervical collar. Ini untuk ada kriteria intubasinya itu masang intubasi jika dilakukan jika GCS itu pasien kurang dari 8. Ataupun kita temukan ada tanda-tanda luka bakar pada sistem pernafasan, misalnya dari dadanya atau lehernya atau yang hidungnya itu kelihatan kayak ada hitam-hitam, itu kemungkinan ada luka bakar pada sistem pernafasan ya. Nah, ini yang tadi saya sudah sebutkan juga, jadi selalu asumsi adanya cedera servikal sampai dieksklusi. Nah, dieksklusi itu bagaimana? Itu dengan cara pemeriksaan yang lebih lanjut lagi di rumah sakit dan adanya pemeriksaan penunjang. Oke. Oke. Next, untuk breathing-nya itu kita evaluasi oksigenasi. Jadi yang penting juga kita harus pasang pulse oximetry. Dan lalu juga kita juga tadi yang sudah dibahas juga, ini seperti auskultasi toraks, apakahnya ada pneumotoraks dan lain-lain. Ini sudah dibahas sebentar. Dan yang penting juga jaga SpO2-nya di atas 94%. Lalu untuk circulation dan kontrol pendarahan, ini juga tanda-tanda perfusinya bagaimana, misal di tensinya bagaimana, nadinya bagaimana, kuat atau tidak, lalu akarlah hangat atau dingin, dan lain-lainnya. Kalau misalnya ada tanda-tanda shock, ya kita harus pasang sebisa mungkin 2 IV line dengan 16-18 gauge, dengan kita berikan maintenance dengan kristaloid dan isotonik. Lalu kita juga bisa lakukan pemeriksaan golongan darah jika in case kita butuh transfusi darah segera. Nah, misalnya pasiennya akses IV line-nya susah, kita harus ngapain gitu, bisa alternatif dengan intraosseous IV line-nya, dengan fluid maksudnya. Lalu misalnya kita temukan juga pendarahan aktif, kita bisa lakukan dengan bebat, ataupun misalnya kalau misalnya tidak ada ya bisa mungkin dilakukan tourniquet. Nah, ini hati-hati juga untuk kasus trauma itu bisa menyebabkan shock hipovolemik. Itu misalnya pendarahannya kira-kira udah lebih dari 1,5 liter darah, itu udah mulai tuh gejala-gejala hypovolemic shock, kayak tadi yang nadinya jadi pelan, lalu nadinya kencang, dan maksudnya lebih cepat, lalu akralnya mulai dingin. Dan resusitasi bila diperlukan. Oke, ini disability dan neurologi singkat. Ini kita evaluasi GCS, pupil, dan lateralisasi. Ini kita untuk memeriksakan kira-kira pasiennya ini mengalami cedera di kepala itu dia ada tanda-tanda pendarahan atau tidak. Jadi misalnya kita periksa singkat aja nih GCS dan pupil dan lateralisasi. Kalau misalnya ada positif, kemungkinan di kepalanya ada kenapa-napa itu ya. Nah, tanda-tanda lateralisasi itu ini pupilnya misalnya ukurannya isokor dan atau anisokor. Dengan adanya reaksinya bagaimana, bisa satunya migrasi, satunya meiosis gitu. Lalu kita juga nilai gerakan 4 anggota gerak. Pas saat kita lakukan rangsang nyeri di pemeriksaan GCS, kita lihat apakah ada satu sisi yang mengalami kelemahan. Misalnya kita rangsang nyeri di tengah, tapi yang bagian sisi kanan ini tidak gerak, kan ada kelemahan di sisi kanannya. Lalu kita juga bisa pemeriksaan refleks fisiologis dan patologis. Ini untuk GCS ya, ini mungkin sudah terkenal juga, yang paling sering dipakai. Untuk yang force score ini jarang dipakai ya, sering dipakai. Ini saya nggak bahas terlalu dalam karena menyita waktu. Yang untuk exposure dan environment control, ini tadi sudah singkat juga dibahas. Untuk ini untuk melepaskan semua pakaian pasien. Jadi tujuannya itu kita untuk menilai apakah adanya jejas yang di tempat-tempat yang tersembunyi, misalnya di bagian punggung. Itu kan kalau kita tidak buka pakaian pasien, kita tidak bisa lihat apakah ada jejas atau tidak. Karena biasanya kalau kita temukan jejas yang di bagian belakang, itu kemungkinan besar pasien itu bisa mengalami volemic shock dengan pendarahan yang tidak terlihat. Jadi tiba-tiba itu pendarahan yang cukup masif, tapi tidak kelihatan berdarahnya di mana, yaitu kemungkinan besar di daerah belakang situ, biasanya di daerah-daerah retroperitoneal itu. Lalu kita juga evaluasi tanda-tanda cedera yang tersembunyi tadi itu di punggung. Lalu misalnya hipotermi, kita bisa berikan hangat, cairan IV hangat, dan palpasi dan lain-lainnya. Ini untuk survei sekunder dan tersier. Kalau misalnya sudah selesai primer, kita pasiennya sudah stabil, kita meminimalkan resiko cedera yang misalnya tertinggal. Jadi misalnya jangan lupa pada saat transportasi pasien itu harus menggunakan cara yang benar. Jadi jangan asal angkat-angkat aja, karena itu bisa menyebabkan cedera sekunder. Misalnya biasanya yang sering terjadi kan tuh orang-orang tidak mengerti ya cara angkat pasien gimana. Jadi kepalanya itu pada pasien yang tidak sadar, kepalanya malah gantung.
Nah, itu malah bisa menyebabkan cedera servikal. Ya, seperti itu sih intinya. Terus ini untuk anamnesis pada trauma yang kita sering juga ada ample, alergi, medication, post medical history, dan last meal dan event surrounding injury-nya. Jadi pas yang saya mau tekanin di sini sih yang event surrounding injury-nya ya. Mungkin ini kita lebih harus perdalam lagi. Jadi misalnya itu pada pasien kecelakaan itu kecelakaannya naik bagaimana, naik motor atau naik mobil, lalu misalnya kalau naik motor pakai helm atau tidak, nabraknya apa, jatuhnya bagaimana, lalu kecepatannya berapa, apakah pasien itu pas nabrak sesuatu itu mental atau bagaimana, dan lain sebagainya, misalnya pingsan atau tidak dan lain-lain. Nah, ini kita sebelum masuk ke cedera trauma cervical dulu, kita belajar dulu tentang spine ya. Jadi spine itu dia ada cervical, ada thorax, ada lumbar, dan ada sakral. Oke. Nah, ini kita udah tahu ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi dia ada badannya, lalu dia ada lamina, lalu dia ada spinous process yang nonjol-nonjol di belakang itu, lalu dia ada yang articular processes lainnya yang samping untuk berikatan dengan iganya. Nah, dari spine ini tuh berbeda-beda ya bentuknya dari cervical, thorax, lumbar, dan sakral. Itu berbeda-beda karena kita bisa lihat sendiri dari ukurannya. Kalau cervical itu biasanya bodinya tidak terlalu besar, lalu yang biasanya mulai yang besar-besar itu bagian thorax lumbar karena untuk menyokong dari badannya. Nah, lalu yang penting juga di sini ada vertebral foramen yang jika disambungkan itu menjadinya kanal. Ya, kan jadi lubang-lubang digabung jadinya terowongan. Nah, itu isinya apa ya? Itu isinya spinal cord. Ya. Terus untuk pembagiannya juga jangan lupa jangan kebalik yang anterior dan posterior karena ini sangat penting pada kasus-kasus trauma spinalis. Jadi kalau misalnya kita lihat ada gambarannya itu kira-kira dia angulasinya ke arah mana sih? Mau misalnya ada fraktur itu ke arah anterior atau ke arah posterior? Karena yang mungkin kita beberapa udah tahu ya kalau misalnya anterior tuh akan lesinya seperti apa dan posterior lesinya seperti apa. Makanya kalau misalnya yang anterior itu jadi lebih ke arah yang badinya. Kalau misalnya yang posterior itu lebih ke arah ke yang prosesus spinosusnya. Itu aja singkatnya yang penting dari anatominya. Nah, ini untuk dari spinal cord sendiri nih. Ya, spinal cord itu kan panjang ya, mulai dari atas sampai bawah. Nah, dia itu biasanya kan berhenti di sekitar L2. Sekitar L2 dan sampai L4 itu mulai di sini belum L2 ya. Maksudnya di sini L1, ini L1, ke bawah sini udah L2 sampai L4 ini tempat-tempat aman untuk kita lakukan misalnya adanya tindakan mobile fungsi. Nah, yang karena ke bawah dari situ spinal cord sudah menjadi caudal equina dan ujung-ujungnya menjadi filum terminale. Nah, ini untuk potongan aksialnya ini dari spinal cord-nya. Nah, yang ini tuh ada yang ascending yang warna biru dan descending yang warna merah. Itu artinya apa sih? Kalau ascending itu kan dia naik. Jadi dia mengantar impuls yang didapat dari periferal ke sentral yang gunanya untuk sensorik. Jadi intinya kalau misalnya yang biru-biru ini kayak misalnya ini yang terkenal nih yang bagian dorsal column. Ini untuk propriocepsi. Ini kan sensorik juga termasuknya. Lalu misalnya ada spinotalamik. Nah, letaknya di sini. Ya. Nah, terus untuk yang merah-merah ini descending. Itu artinya berarti dia mengirim impulsa dari atas ke bawah yang fungsinya kan untuk menggerakkan otot-otot. Jadi fungsinya sebagai motorik. Yang kita biasanya kenal itu biasanya ada kortikospinal. Letaknya di sini. Ya. Oke. Itu aja yang penting. Jadi kita tahu sebenarnya yang bagian anterior dan posterior itu apa. Nah, kalau posterior itu biasanya itu masalahnya adalah di sensoriknya. Jadi kalau misalnya terkenanya di posterior, itu berarti kemungkinan besar gejala neurologis defisit yang ditemukan itu adalah gejala kesensoriknya. Sementara kalau misalnya kita temukan lesinya kira-kira di anterior, nah itu kemungkinan besar gejalanya lebih ke motoriknya, entah itu hemiparese ataupun misalnya dia refleks jadi negatif karena tidak bisa digerakkan dan lain sebagainya. Sementara kalau sensorik itu biasanya ada hip anestesi atau bahkan mungkin anestesi benar-benar tidak kerasa sama sekali, lalu juga hilangnya dari propriosepsi dan lain-lainnya. Nah, untuk periksanya itu bagaimana sih? Nah, ini untuk periksa dari
cedera trauma spinal cord yang mudah itu ada 3 yang penting tadi, yang penting-penting aja, yang ada corticospinal, spinothalamic, dan dorsal column. Periksanya ini tadi udah dibahas ya, lokasi di spinal cord-nya di mana. Kalau misalnya corticospinal di anterior dan lateral. Kalau spinothalamic di bagian anterolateral aspek dari spinal cord juga. Kalau dorsal column tadi juga dibahas di bagian belakang ya, di posterior medial. Fungsinya buat apa? Tadi juga sudah dibahas. Kalau yang corticospinal itu untuk pergerakan motorik. Ini juga ingat ya, ini kan cortico, jadi cortex ke spinal ya. Jadi itu dari asal dan sampai ke mana gitu. Nah, kalau ini kan dari spino nih. Spino itu dari spinal ke thalamik. Thalamik itu ke thalamus. Berarti kan dia yang ascending pathway. Fungsinya yaitu untuk transmit pain and temperature sensation dari opposite side of body. Jadi di badan yang seberangnya. Nah, periksanya bagaimana? Periksanya sederhana saja. Kalau misalnya ini kita periksa GCS saja nih, motorik. Jadi kita periksakan kontraksi dengan painful stimuli. Jadi kita beri rasa nyeri, kita lihat pergerakan ototnya itu bagaimana. Apakah ada satu sisi yang lebih lemah. Nah, kalau misalnya untuk yang sensorik periksa bagaimana, ini paling mudah itu di screeningnya menggunakan pinprick. Jadi kita bandingkan kanan dan kiri. Ini kira-kira pasiennya biasanya harus CM ya, kalau bisa yang sensorik, karena ini harus membutuhkan kooperasi. Pasiennya itu harus ngomong ini kerasa atau tidak. Terus kalau misalnya kita temukan masih semua normal, lalu bagian titik yang tidak normal ditemukan, misalnya di bagian nipple itu masih normal, lalu ke bawah, mulai dari perut itu sudah tidak normal. Nah, itu kita biasanya harus periksakan sesuai dermatomnya. Makanya ini butuh kooperasi. Apalagi ini juga nih yang karena yang dorsal column juga kan termasuk yang sensorik, jadi kita butuh kooperasi juga. Periksanya itu fungsinya itu apa sih untuk propriosepsi. Jadi misalnya pasien itu merem tapi tahu tangannya itu ada berada di mana. Nah, itu sederhananya dari propriosepsi, dan juga ada light touch dan sensation. Nah, kalau ini periksanya gampang, pasiennya diminta merem lalu kita gerakan nih sendi-sendinya, kira-kira ini ke atas ke bawah, nanti pasiennya suruh tebak. Itu untuk yang propriosepsi. Tapi untuk yang light touch sensation itu kita bisa menggunakan garpu tala. Itu untuk kita kita getarkan garpu talanya, lalu kita bisa tempelkan di sendinya. Ini kerasa apa enggak getarannya? Seperti itu pemeriksaannya. Itu pemeriksaan singkat untuk yang spinal cord tract. Nah, ini kita masuk ke medula spinalisnya. Nah, trauma medula spinalis itu bagaimana sih? Jadi biasanya ini terjadi tuh macam-macam, nggak cuman kecelakaan doang. Itu bisa karena jatuh, kekerasan, kecelakaan olahraga, bahkan kecelakaan olahraga juga bisa terjadi. Cuman yang mungkin kalau kita ini seringnya lebih ke KLL ataupun jatuh. Ya, ataupun mungkin kalau di luar negeri malah karena mereka banyak tembakan itu dijual bebas, itu bisa ada gunshot wound yang mengenai spinal cord, itu bisa menjadi satu sisi doang. Itu nanti namanya Bronchicord syndrome. Nanti dibahas lebih dalam lagi. Nah, terus yang pada traumatic spinal cord injury itu yang terjadi bisa apa aja sih kecelakaannya ya? Kalau misalnya di kepala kan ada jelas, misalnya ada fraktur, terus selalu ada pendarahan. Tapi kalau misalnya di spinal cord itu kan lebih banyak tulangnya, jadi masalahnya itu lebih ke masalah-masalah trauma yang mirip-mirip muskuloskeletal. Ada fraktur, lalu dia ada dislokasi, ada robeknya ligamen, dan adanya herniasi dari diskusnya. Oh ya, tadi belum lupa dibahas juga, ada diskusnya itu bantalan itu antara dari body dari vertebranya. Nah, jadi ini beberapa macam cedera-cedera yang bisa yang dapat terjadi di medula spinalis. Nah, lalu mekanismenya itu bagaimana? Mekanisme itu ada dua, ada yang primer, ada yang sekunder. Yang primer itu dari primernya sendiri, misalnya badinya itu tertekan. Jadi kan vertebral body kan tadi kita lihat ada dua tumpukan atas ya. Itu bisa mengalami kompresi tergantung dari mekanisme dari injurinya. Lalu ada kontusio, ada transeksi, ada penetrasi. Yang penetrasi biasanya karena ditusuk pisau misalnya dari belakang, itu bisa terkena dari spinal cord-nya. Lalu ini yang sekundernya, yang terjadi setelah dari primernya. Itu setelah spinal cord-nya itu mengalami penetrasi atau transeksi dan kontusio itu mengalami apa selanjutnya, itu bisa mengalami iskemia, bisa hipoksia, bisa inflamasi, bisa edema, dan lain-lainnya. Dan ini yang akan memperparah dari gejala dari pasiennya. Jadi misal mungkin pas awal ditusuk mungkin ada perdarahan dan ada edema. Nah, cuman semakin lama itu kan dia kan mengalami inflamasi, mengalami edema dan iskemia, itu kan
besar dari edema tersebut dan memperburuk dari prognosisnya. Nah, ini ada edema itu maksimal biasanya terjadi pada 3-6 hari dan membaik biasanya kurang lebih dari 9 hari. Nah, kan kita mungkin ada pernah dengar ya istilah kalau misalnya trauma medulospinalis ada spinal shock. Tapi apa sih bedanya dengan neurogenic shock? Nah, sederhananya kalau neurogenic shock itu adalah loss dari vasomotor tonus dari vasomotor yang dan sympathetic innervation-nya. Jadi ini berhubungan dengan pembuluh darah dan jantungnya. Jadi intinya kalau misalnya jantung itu adalah sebuah mesin dan saraf itu kabel-kabel ya, dan pembuluh darah itu kayak misalnya pipanya gitu ya. Nah ini masalah di kabel-kabelnya. Jadi kabel itu listriknya nggak ada yang memberikan daya untuk mesin itu bekerja. Jadi intinya kan yang kita tahu kan kalau misalnya vasomotor itu menghilang otot tonus-tonusnya, dia akan vasodilatasi. Nah itu dapat menyebabkan hipotensi dan bradikardi. Berbeda dengan kalau misalnya kita temukan pasien-pasien yang shock hipovolemik, itu kan biasanya kita temukan ada hipotensi juga karena misalnya pendarahannya, cairannya keluar darahnya banyak ya. Tapi itu karena inervasinya masih bagus, tubuh akan mengkompensasi dengan cara meningkatkan nadinya, makanya jadi pasien jadi takikardi. Tapi kalau misalnya ini masalahnya itu di kabelnya, jadi dia nggak bisa mengkompensasi, jadi dia malahan jadi bradikardi karena tadi itu innervation ke simpatetiknya berkurang. Dan juga hipotensi itu terjadi bukan karena dia darahnya keluar banyak, tapi darahnya itu kayak mengumpul di satu titik aja. Jadi ada blood pool-nya. Karena harusnya kan kalau misalnya semakin pipa itu semakin kecil, diameternya itu kan akan semakin kan ya kan. Tapi kalau misalnya semakin besar, dia akan semakin lambat. Nah, melambat jadi blood pool di situ. Nah, biasanya itu terjadi pada cedera T6 ke atas. Nah, makanya kalau misalnya ini kan masalahnya bukan di cairan yang kurang, tapi masalah di tonus dari vasomotornya. Makanya biasanya itu kita harus tangani dengan vasopresor, bukan resusitasi masif. Berbeda dengan shock yang lainnya, itu misalnya shock hipovolemik dan lain-lain, biasanya kita fluid challenge dulu. Lalu kita kasih yang bolus, misalnya 2 liter langsung masuk. Nah, itu enggak kalau pada neurogenic shock enggak. Karena kalau kita masukkan resusitasi yang masif, itu malah bisa pasiennya jadi overload cairan gitu ya, malah bisa nanti kita ketemukan pulmonary edema. Nah, itu yang buruknya. Nah, kalau spinal shock itu apa? Jadi spinal shock itu kalau ini loss of muscle tone, jadi tonus otot-ototnya yang menghilang dan refleks dari ototnya juga yang menghilang. Nah ini biasanya terjadi sesaat setelah cedera dari medulospinalis itu sendiri. Nah mungkin awalnya kita temukan pasiennya flaccid gitu ya, jadi benar-benar lemes banget gitu. Tapi yang kita tahu kan medulospinalis itu kan merupakan central nervous system yang kita tahu sendiri. Kalau misalnya cedera pada sistem saraf pusat itu biasanya yang UMN, upper motor neuron lesion. Kalau misalnya UMN berarti harusnya spastik. Tapi kadang-kadang kita temukan flaccid. Nah itu berarti pasien itu masih mengalami spinal shock. Mungkin dalam beberapa saat itu akan menjadi spastik, baru yang beneran lesi UMN-nya. Seperti itu. Nah, selain muscle tone-nya yang hilang, jadi kayak hemiparesis gitu, itu biasanya juga disertai dengan anestesia dan adanya bowel and bladder control. Jadi pasiennya malah kayak kencing-kencing terus, nggak bisa dikontrol, walaupun pasiennya CM. Seperti itu ya, jadi bedanya antara neurogenic dan spinal shock. Nah, untuk fokusnya itu apa sih yang kita perlu tekankan? Jadi misalnya kita temukan pada pasien yang trauma medulospinalis itu dapat tersembunyi akibat cedera otak atau sistemik. Jadi misalnya pasien kan jarang dengan trauma itu khusus trauma medulospinalis aja. Biasanya itu pasien datang dengan multiple trauma, apalagi di medulospinalis yang depannya itu abdomen. Nah itu biasanya mungkin berhubungan antara itu dia perutnya tertabrak, lalu belakangnya terbentur trotoar atau bagaimana, itu pasti berhubungan dan jarang banget yang pure benar-benar murni trauma medulospinalis. Jadi makanya kita bisa temukan ada hemotoraks, ada fraktur, ada cedera intraabdomen dan lain-lainnya. Lalu pada pasien ini juga biasanya ditemukan adanya traumatic brain injury. Karena trauma kepala dan trauma medulospinalis juga karena masih satu sistem itu jadi nggak bisa dipisahkan secara jauh gitu ya.
Jadi khususnya pada pasien-pasien yang mengalami penurunan kesadaran, lalu ada nyeri spinal, kelemahan, dan hilang sensasi. Itu kita bisa pikirkan juga mungkin apakah ada trauma kepala. Apalagi kalau trauma kepala itu gejalanya kan bisa hemiparesis juga seperti itu ya. Ini untuk yang ABCDE tadi, yang primary survey tadi ya, harus dibahas lagi. Nah ini untuk yang PF-nya. Jadi ini untuk PF motorik dan sensorik yang tadi, yang assessment dari spinal cord tract itu ya. Itu kita periksakan lagi tuh, dia yang anterior bagian mana, yang posterior bagaimana, yang spinothalamic tract-nya bagaimana. Kalau misalnya udah kita tentukan, kita harus menentukan level traumanya tuh di setinggi apa. Oke, yang tadi kita bilang, biasanya kita tuh screening dulu. Misalnya nggak tahu nih mekanismenya kayak gimana, pasti temukan nggak tahu di bawah orang, tapi orangnya nggak ada saksinya gitu. Kita bisa screening dulu dari atas, dari misalnya dari leher, lalu dari lengan, lalu dari perut, lalu dari kaki, di paha, dari tungkai, dan hingga kaki. Itu kira-kira sampai mana sih lesinya tuh setinggi apa? Mungkin di tinggi T6, mungkin di setinggi L2, atau mungkin malah setinggi C3. Nah, itu bisa sangat berbeda prognosisnya, apalagi trauma-trauma yang di atas C4. Karena itu karena biasanya lesi-lesi di atas C4 itu memiliki resiko untuk mengalami gagal nafas. Karena kita tahu ada phrenic nerve yang berguna untuk menginervasi dari diafragma untuk pernapasan. Seperti itu. Jadi makanya itu pentingnya untuk kita assess dari level trauma itu sampai level mana. Oke. Lalu kita juga ada periksa distensi dari suprapubisnya, USG bila ada. Ini jarang dilakukan sih. Nah, ini untuk yang spinal tadi. Nah, ini untuk yang injury-injurinya, cara periksanya itu di mana aja. Kalau misalnya di level C5 itu biasanya di daerah deltoid, C6 itu di daerah jempol, C7 di middle finger, dan lain sebagainya. Cuma yang biasanya secara singkat itu, biasanya di daerah yang C5, lalu kita langsung ke T4, di nipple-nya bagaimana, lalu misalnya di umbilikus, ini juga simfisis pubis, ini merupakan landmark yang penting untuk kita periksa. Kalau misalnya kita udah periksa satu abnormal, kita harus periksa lagi per dermatomnya. Misalnya di T10 di umbilikus sudah ketemu, kita naikin T9, T8, T7, T6, dan selanjutnya. Nah, ini merupakan ini ya, formulir untuk kita periksa pada trauma medullospinalis. Ini artinya apa sih? Kok banyak banget ya. Nah, kalau misalnya ini tuh sesuai dari dermatomi nih, C2, C3, C4, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini tuh ada nih tulisannya light touch. Ya, terus ini ada pinprick. Ini berarti untuk yang sensorik terlebih dahulu. Ya. Jadi misalnya nih kita isi aja, ini centang apa enggak gitu. Masalahnya di mana. Lalu kalau yang ini untuk motoriknya nih. Ini motorik. Kalau motorik kita nilai dengan kekuatan motoriknya. Misalnya 5, 5, 5, 5, 5, nanti di total. Maksimal 50, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini saya nggak mau terlalu bahas karena ini sudah mulai masuk spesialistik ya. Sepertinya jarang banget yang dokter umum ini memakai ini karena ini emang sudah spesialistik. Oke, ini next aja. Yang penting yang kita tahu ini adalah Asia Impairment Scale. Ya, ini untuk ini harus setidaknya kita harus mengerti sih. Apa itu Asia A, B, C, D, E. Kalau A itu benar-benar complete cord injury, jadi benar-benar motorik sensorik itu tidak ada fungsi yang bekerja. Lalu kalau B itu masih incomplete, tapi motoriknya itu masih lebih jelek lagi sih. Motoriknya itu nggak ada, ya more than level below. Tapi dia masih ada sensoriknya. Sensoriknya masih preserve. Ya, kalau bedanya C sama D ini kurang lebih sama. Kalau misalnya C itu biasanya lebih parah, itu jadi kekuatan ototnya masih kurang lebih dari 3. Tapi kalau D itu kekuatan ototnya masih lebih dari sama dengan 3. Kalau E itu masih normal. Itu aja sih. Nah, terus kira-kira kapan pemeriksaan dilakukan? Ini ada kriteria-kriterianya. Ini ada Nexus kriteria, ada yang Canadian C-Spine Go. Kalau yang Nexus kriteria ini kita pas lagi mulai anamnesis dan pengumpulan data itu kita nilai kira-kira di cervical spine tenderness ada atau tidak. Lalu ada misalnya pasien itu mabuk apa enggak. Jadi bukti-bukti dari intoksikasi. Lalu GCS-nya bagaimana. Lalu neurologic deficit ada atau tidak. Lalu ada painful yang cedera yang bikin painful atau tidak. Kalau misalnya pasien yang ini misalnya no semua, berarti dia no radiografi. Jadi misalnya
tidak ada vokal neurologis defisit, iya itu maksudnya, yes tuh kayak gitu. Jadi maksudnya tidak perlu kan menunjang. Tapi kalau misalnya no vokal neurologic defisit, terus jawabannya no, berarti kan pasiennya ada vokal neurologic defisit, itu kayak butuh radiografi. Ini untuk yang nexus kriteria. Ini ada kayak algoritma yang lain lagi yang gampang. Jadi ini khusus untuk pasien yang GCS 15 dan trauma pasien. Jadi misalnya kita nilai dulu ada high risk nggak nih yang harus pasiennya harus mendapatkan radiografi. Contohnya itu apa aja? Itu umur usia di atas 65 tahun. Mekanisme cederanya yang berbahaya nanti kita bahas. Lalu ini adanya ekstremitas karena kaki dan tangan yang mengalami parestesia yang kayak kesemutan-kesemutan seperti itu. Nah, lalu untuk mekanisme yang berbahaya itu bagaimana sih? Jadi pasien itu misalnya jatuh dari ketinggian lebih dari 1 meter atau 5 anak tangga. Lalu kecelakaan KRL dengan kecepatan lebih dari 100 km. Lalu pasiennya itu mental. Lalu ini pasiennya roll over tuh guling-guling. Lalu misalnya ada dengan dan lain-lainnya lah. Pokoknya kalau KLL itu kemungkinan besar mengalami mekanisme yang berbahaya, makanya harus segera dilakukan radiografi. Nah, kalau misalnya ini nggak ada semua, kita nilai lagi nih. Kira-kira pasiennya ada low risk nggak? Yang low risk itu apa aja? Jadi pasiennya itu cuma ditabrak dari belakang aja dengan kecepatan juga yang tidak terlalu kencang. Lalu pasiennya itu bisa duduk, jadi nggak tiduran doang tuh. Di pas dibawa ke IGD, biasanya kalau pasien-pasien luka gitu kan saking sakitnya atau malah lemes dia tiduran aja, tapi pasiennya bisa duduk. Lalu delay onset of neck pain, jadi pasiennya tiba-tiba nyeri lehernya tuh nggak sesaat setelah dia mengalami kecelakaannya. Lalu tidak ada cervical tenderness. Terus kalau misalnya ini ada semua, kita coba pasiennya kita minta kira-kira digerakin dulu kanan dan kiri 45 derajat, bisa apa enggak? Kalau bisa ya tidak perlu. Kalau salah satu tidak bisa memenuhi, maka pasiennya perlu radiografi. Oke. Oke, nah terus selanjutnya pemeriksaan apa sih yang kita lakukan? Apakah foto toraks saja cukup atau butuh CT scan atau butuh MRI? Nah, ini kalau dari ini saya bahannya ambil dari ATLS. Ini kalau di sana dia dibagi jadi dua sih, cervical spine dan thoracic dan lumbar spine. Traumanya dibedakan seperti itu. Walaupun prinsipnya sama. Jadi sebenarnya multi detektor CT scan atau CT scan yang multi slice itu sebenarnya sama aja, itu bisa dilakukan sebagai modalitas awal. Tapi kalau misalnya di tempat itu tidak mempunyai CT scan, kita bisa lakukan X-ray apel dan lateral dari occiput hingga T1. Nah, yang membedakan dari cervical spine dan thoracic lumbar spine itu adalah kalau misalnya di trauma leher itu membutuhkan foto yang odontoid. Jadi pasiennya diminta buka mulut nanti di foto. Nah, nanti di foto odontoid itu tuh kelihatan C2-nya. Dimana kalau misalnya kita minta order foto cervical aja itu kurang, penilaiannya kurang maksimal kalau menggunakan foto cervical apel lateral biasa aja. Kita kadang-kadang butuh odontoid. Terutama misalnya pada pasien-pasien itu yang mengalami trauma cervical, misalnya karena gantung diri. Itu kan karena kegantung itu kadang-kadang bebannya itu ada di lebih ke cervical yang C2 dan itunya, makanya itu bisa mengalami fraktur. Makanya ada namanya hangman fraktur di situ. Makanya kita butuh on-mount odontoid. Sementara kalau misalnya thoracic lumbar spine, ini prinsipnya sama sih. Ya, awalnya bisa pakai CT scan juga. Kalau misalnya nggak ada, kita bisa pakai foto post apel lateral. Itu prinsipnya. Nah, dari kedua-duanya, cervical dan thoracolumbar injury, itu kalau misalnya kita temukan ada defisit neurologis, itu MRI harus segera dilakukan. Ya, makanya kalau kita temukan di IGD, misalnya ada KLL, lalu pasiennya ada misalnya paraplegi atau paraparese, kaki kedua-duanya nggak bisa digerakin habis kecelakaan, itu harus dirujuk untuk dilakukan MRI. Nanti akan dievaluasi lagi oleh dokter spesialis radiologi dan spesialis bedah saraf dan spesialis sarafnya. Oke. Nah, ini untuk foto plan radiografi dari cervical spine. Kan kadang-kadang kita suka order ya, tapi kita kadang bingung lihatnya, kita mau lihat apa sih, nilai apa sih. Nah, yang penting itu kita harus tahu anatominya dulu ya. Ini biasanya ini C1. Terus ini ada yang tajam
nonjol ini adalah processus spinosus, tadi ya kita udah bahas di anatominya. Terus ini ada yang dari spinosus yang artikulasi yang lainnya. Nah, kalau dari sini kita bisa tarik garis nih. Jadi ada garis ini, lalu ada garis yang ini, dan ada garis yang ini. Ya, jadi yang penting kita nilai ada 3 garis. Nanti kayaknya ada gambarnya lagi yang lebih jelas. Bentar. Nah, iya. Nah, cuma gini kita bahas dulu nih yang anatomi dari X-ray cervicalnya. Yang penting-penting aja sih, yang penting-penting tuh yang tadi. Jadi proses spinosus, nanti yang biru-biru ini adalah spinal cord-nya. Jadi kita bisa agak-agak nerawang ya spinal cord-nya ini kira-kira ada masalah apa enggak gitu ya. Lalu bagian depan ini di sini ada trakea, terus lalu di sini ada epiglottis dan ini hyoid bone. Dan ini untuk dari tulang-tulangnya C2, C3. Nah, ini adalah nukleus pulposusnya atau bantalannya. Ya. Karena ini juga cukup penting ya kalau misalnya pasien itu mengalami fraktur yang kompresi, maka bantalan ini bisa tertekan keluar. Nah, kalau keluar kemana? Ya ini ke spinal cord. Nah, bisa bikin cedera dari spinal cord juga. Itu aja yang penting ini. Nah, lalu kalau misalnya udah gini, kan kadang-kadang bingung ya lihatnya apa sih ini gitu. Nah, makanya tadi kita lihat, kita harus terawang-terawang ya. Ini kan yang bagian anteriornya, lalu ini bagian posteriornya, lalu ini spinolamilarnya. Nah, kira-kira spinal cord-nya di mana? Di bagian sini, di dua sini. Makanya kalau misalnya, nah kita nilai lagi deh, kalau misalnya ini, kita biasa tarik garis 3 lagi. Ini lurus, 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 tapi di sini agak patah, kayak agak matah gini. Ya, lanjutin lagi gambarnya, kayak gini, terus ini agak matah. Terus di sini juga. Nah, ini kan harusnya kan tempatnya dari spinal cord-nya ya. Nah, berarti kemungkinan dia ada masalah spinal cord-nya di sini. Tuh. Ini untuk gambaran dari cervical spine dari radiografinya. Jadi kemungkinan ini bisa aja pasiennya itu mengalami tetraplegi malah. Jadi karena ini di bagian cervicalnya seperti itu. Jadi kita setidaknya tahulah ini masalahnya di mana, ada faktor atau tidak, lalu spinal cord-nya bagaimana masalahnya. Kalau misalnya gini kan berarti dia bagian yang anteriornya kan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari atas kan ini masalahnya dari anterior ke posterior, berarti kemungkinan besar ya bagian anterior dari spinal cord-nya yang bermasalah. Jadi kalau anterior tadi fungsinya apa? Ya untuk motorik. Makanya tadi mungkin bisa aja tetraparesia atau tetraplegi. Nah, ini untuk spinal cord syndrome. Ini juga saya mau bahas singkatnya aja. Ini ada beberapa yang penting itu biasanya ada yang anterior horn syndrome, lalu ada yang Brown-Sequard, dan ada yang dorsal column. Jadi sebenarnya dari yang 3 itu, yang kadang-kadang juga ada juga yang kombinasi-kombinasi itu saya nggak mau bahas itu karena sudah terlalu dalam ya. Jadi yang sesuai fungsinya tadi, kalau misalnya anterior ya kemungkinan besar masalah itu dari motorik. Nah, yang ini dulu. Yang masalah dari anterior biasanya karena masalah-masalah dari muncul lesinya itu biasanya karena motoriknya. Jadi fungsi motoriknya berkurang. Lalu bagian yang ini kan bagian dorsal column, berarti kemungkinan besar masalahnya lebih ke propriosepsi dan light touch. Seperti itu. Ini untuk lesi dari spinal cord yang tidak bukan karena trauma. Nah, kita balik lagi. Oke, nah ini. Ini yang saya mau tekankan ini kalau misalnya anterior dan posterior itu kurang lebih lesinya ya setinggi itu. Misalnya kita temukan kira-kira ada masalah di foto ronsennya itu ada di bagiannya L10. Terus ada fraktur kayak tadi yang kemungkinan yang kena itu yang bagian anteriornya. Ya, jadi yang kena anterior aja jadi mungkin selevel itu dia lemahnya. Tapi berbeda kalau misalnya dengan Brown-Sequard. Brown-Sequard itu jadi yang kena itu anterior posterior tuh, tapi cuma setengah dari spinal cord-nya. Nah, ini macam-macam, ini bisa karena KLL, bisa karena tadi gunshot wound, dan bisa karena ditusuk, duduk ke belakang ditusuk, itu kenanya cuma setengah doang. Nah, ini untuk mempelajari ini sebenarnya kita harus belajar lagi neuroanatomi dari perjalanan dari traktus-traktusnya. Jadi dari traktus kortikospinal, lalu dari spinotalamik itu ngilangnya bagaimana gitu ya. Makanya ini agak aneh ya. Padahal kan ini yang kena di bagian kiri, tapi kenapa yang di kanan ini ada
analgesianya juga, dan term anestesia yang dimana pasien itu tidak bisa merasakan antara panas dan dingin. Nah, kayak gini tuh terjadi karena kita harus tahu juga kalau misalnya yang masalah analgesia dan term anestesia ini yang kena track apa. Nah, pada kasus ini biasanya tracknya itu yang spinothalamic, yang lateral spinothalamic. Nah, kalau spinothalamic itu yang berbeda kan pada umumnya itu traktus apapun itu menyilangnya di piramid ya, piramid Tricusatio piramidalis. Nah, tapi kalau misalnya yang spinothalamic itu menyilangnya di spinal cord, cuma menyilangnya itu 2 sampai 3 level lebih tinggi dari lesinya. Jadi misalnya dia di sini kena di T10 ya. Nah, tapi itu dia udah ngilang di atasnya. Di atasnya itu sudah ngilang. Kadang kalau misalnya yang traktus lainnya, dia itu naik sampai di piramidal Tricusatio dia baru ngilang. Nah, tapi kalau misalnya yang lesi yang spinothalamic, dia itu ngilangnya di spinal cord-nya. Makanya kalau misalnya ada lesinya di bagian sini, yang kena itu 2 sampai 3 level di bawahnya juga kena. Karena dia mau naik, ini ada lesinya di sini ya. Makanya kalau misalnya di bagian sini dia sudah kena semua ya. Nah, lalu ini kenapa ada weakness-nya kok nggak semuanya? Itu lagi tadi dari perjalanannya. Kalau dari yang kortikospinal ini dia ngilangnya baru di bawah sini. Jadi dia tidak mengenai lesinya. Seperti itu sih. Mungkin mudah-mudahan jelas lagi. Kalau tidak jelas ya sebenarnya kita harus baca lagi sih untuk dari neuroanatominya. Jadi untuk menyilang-nyilangnya itu bagaimana, itu emang mungkin ribet, cuman bisa dipelajari kok. Untuk mungkin dibaca berulang-ulang kali lagi. Oke, nah untuk tata laksananya bagaimana? Untuk tata laksana dari spinal cord injury ini sebenarnya nggak banyak yang kita dapat lakukan sebagai dokter umum. Beda-beda dengan traumatic brain injury yang kita bisa lakukan selain ABCDE tadi ya. Nah, kita bisa elevasi kepala 30 derajat, lalu mencegah tekanan intrakranial meningkat. Nah, kalau misalnya spinal cord injury itu tidak. Kita fokusnya lebih ke spinal cord restriksi dari pergerakan dari spinal cord-nya, lalu kita menstabilkan pasiennya yang karena ada mungkin neurogenic shock, hemorrhagic shock dan lain-lainnya, dan dengan tujuan utama itu adalah untuk mentransfer dan dirujuk dan konsulkan ke spesialis yang bersangkutan. Nah, kita mulai bahas dulu dari spinal motion restriction. Itu maksudnya apa sih? Jadi restriksi dari medula spinalis ya, dengan cara apa? Dengan cara bisa kita bisa pasang board yang panjang itu dengan proper size, jadi dengan ukuran yang sesuai. Jadi sebisa mungkin tidak terlalu panjang, apalagi terlalu pendek itu tidak boleh. Kalau mungkin terlalu panjang ya masih nggak apa-apa. Mungkin bisa juga dipakai yang lebih panjang. Nah, lalu ini untuk meminimalisirkan pergerakan dari spinal cord-nya. Jadi spinal cord itu dan vertebra itu nggak benar-benar kaku, dia masih bisa bergerak kanan kiri, lalu bisa bergerak depan belakang. Nah, kalau misalnya kita tidak pasangkan dengan permukaan yang padat dan rigid, itu masih bisa vertebra dan spinal cord itu masih bisa bergerak-gerak dan bisa memperparah dari injurinya. Lalu yang penting juga kita memasangkan cervical collar sampai terbukti pada yang pemeriksaan radiografi itu tadi tidak ditemukan adanya kelainan. Lalu ini juga harus kita pertahankan restriksi itu sampai injurinya itu dieksklusiin. Ya, ini untuk spinal motion restriction. Nah, lalu selanjutnya tadi yang sudah sempat disinggung juga, IV fluid dan medication. Ini kita bisa lakukan juga sebagai dokter umum. Ini kita harus mengenali juga, ini kira-kira pasien mengalami neurogenic shock atau hemorrhagic shock. Ya, gimana mengenalinya ya tadi. Dia kalau misalnya neurogenic shock itu pasiennya akan mengalami hipotensi dan bradikardi. Berbeda dengan hemorrhagic shock. Pasiennya hipotensi dan takikardi karena dia mau mengkompensasi vaskularisasi yang ada di seluruh tubuh dengan cara mau meningkatkan nadi. Berbeda dengan neurogenic shock. Dia mau kompensasi perfusinya, tapi karena kabel-kabel sarafnya berkurang fungsinya, jadi dia nggak bisa meningkatkan nadinya. Dan simpatetik ke jantungnya itu kan berkurang, jadi dia tidak bisa meningkatkan nadinya.
Terus kalau misalnya kita udah mengenali, oh ini neurogenic shock, ya kita nggak boleh memberikan cairan terlalu yang berlebihan karena dapat memperburuk kondisi dari pasiennya. Misalnya pasien menjadi edema pulmonary edem dan lain sebagainya. Berbeda dengan hemorrhagic shock ya, yang kita harus dengan bolus dengan fluid 2 liter dengan 2 line gitu. Itu mengurangi hemorrhagic shock. Nah, terus yang medication, sebenarnya medication ini masih dulu tuh kontroversial. Apakah kita perlu pemberian steroid atau tidak? Nah, dari hal yang saya baca terakhir itu yang dari 2013. Jadi sebelumnya itu ada yang dari 2002, yang dari 2002 itu dia masih bisa direkomendasikan walaupun tidak tinggi level of efficacy. Cuman kalau misalnya yang dari 2013 itu yang update-nya itu tidak direkomendasikan dari pemberian steroidnya. Karena mungkin bisa menyebabkan efek samping lainnya, karena kita tahu steroid itu meningkatkan gula darah dan lain sebagainya ya. Itu bisa meningkatkan memperburuk dari prognosisnya, dan katanya sih bisa menyebabkan meningkatkan tingkat dari kasnya. Jadi bisa menyebabkan kematian juga. Cuman untuk mekanismenya itu tidak bagaimana. Jadi sekarang ini evidence untuk pemberian steroid ini sudah insufficient, jadi tidak kurang, jadi tidak direkomendasikan. Jadi ya, tidak diberikan juga, malah justru sebenarnya tidak usah diberikan. Ya. Terus lalu yang penting itu jangan lupa juga kalau misalnya pasiennya kesakitan ya kita kasih analgesia dan lain-lainnya, dan terapi simptomatik lainnya. Pasien yang kita temukan ada hemorrhagic shock, ya kita bisa berikan asam tranexama dan lain-lainnya. Yang penting itu adalah untuk transfer ke rumah sakit yang lebih tinggi yang dapat mampu menangani trauma medullospinalis dengan secara lengkap. Jadi kita harus transfer ke higher facility. Dengan cara belum transfer itu kita harus stabilisnya dulu. Jadi jangan kita pasiennya lagi shock-shocknya kita langsung rujuk. Itu bisa-bisa di perjalanan meninggal pasiennya. Dan jangan lupa pemberian menggunakan cervical collar dan backboard tadi ya. Jadi dengan tujuan untuk spinal motion restriction. Jadi apalagi di ambulan ya, dan tahu sendiri jalan di Indonesia tuh nggak selamanya itu mulus-mulus aja, jadi mungkin ada lubang-lubang dan ada jeglukan dan lain-lainnya, itu bisa memperparah cedera dari spinal cord-nya. Makanya itu penting dari spinal motion restriction, itu yang penting. Dan sebisa mungkin kita avoid unnecessary delay, karena semakin lama untuk dirujuknya itu juga bisa memperburuk dari prognosis dari pasiennya. Apalagi kasus-kasusnya kalau misalnya di trauma itu kan ada pendarahan, yang dimana pendarahan itu kalau misalnya semakin lama pendarahannya akan semakin banyak, dan pendarahan semakin banyak akan memperburuk dari prognosisnya. Jadi kita harus avoid unnecessary delay. Oke, nah ini untuk cara pemindahannya. Jadi untuk cara pemindahannya ini dengan teknik lock roll ya, kita tahu. Nah, teknik lock roll ini minimal harus dilakukan oleh 4 orang dengan 1 orang sebagai kaptennya. Dan kapten ini yang harusnya paling berpengalaman. Entah itu dokter ataupun dokter spesialis dan lain-lainnya. Pokoknya dia paling berpengalaman di bagian kepala. Karena kenapa harus berpengalaman? Karena dia harus menjaga pergerakan dari cervicalnya. Dan sementara 2 orang lainnya ini dia perhatikan tangannya harus ngilang ya. Jadi jangan kayak satu gini tangannya, tapi harus ngilang. Ini untuk lebih fix gitu istilahnya. Gitu. Ini sama sih, cuma kalau ini melepas dari backboardnya. Kalau pasangnya juga sama. Jadi kita ada 2 orang di sini, itu tangannya harus silang-silangan, lalu yang kapten ini harus aba-aba 1 2 3 lalu digeser. Jadi pergerakan dari kaki lalu punggung, torak dan leher ini harus sejajar, harus sama, harus inline istilahnya. Jadi nggak boleh misalnya tiba-tiba yang ini nggak sinkron. Nah, terus jadi pasiennya jadi kayak miring gitu ya. Bayangkan ya. Jadi misalnya ini ketinggalan tapi ini udah noleh ke sana dulu gitu. Itu nggak boleh. Jadi intinya prinsipnya tuh harus pergerakan bagaimanapun harus inline. Ini satu orang di belakang ini untuk menjaga biar nggak terlalu jatuh ke belakang, sambil dia pegang ambil backboardnya ya, ambil backboardnya atau dia pasang backboardnya. Kalau misalnya udah, ini pasiennya kaptennya aba-aba lagi 1 2 3, nah lalu dibenerin lagi, dilurusin lagi, seperti itu teknik lock roll. Nah, kenapa nih saya masukin steroid?
Nah, karena di Indonesia itu walaupun masih kontroversial, beberapa tempat itu masih ya kita kasih aja steroid gitu ya. Karena mungkin evidence-evidence itu mungkin belum terlalu sekuat itu untuk kayak bener-bener nggak boleh, nggak usah, jangan gitu. Itu di Indonesia tidak sekuat itu itunya. Jadi kadang beberapa tempat masih memberikan steroid. Nah, pemberiannya gimana sih? Kalau misalnya ini kita bisa berikan methylprednisolone IV 30 ml per kilo selama 15 menit pertama. Lalu kita tunggu 45 menit, lalu misalnya pada pasien yang datang dengan onset lebih dari 3 jam, itu berikannya segini, 5,4 mg per kilo per jam, selama 23 jam. Ini di drip. Ya. Itu kalau misalnya onsetnya 3-8 jam, ini selama 47 jam. Ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita temukan di IGD ataupun dimanapun, kita beri steroid juga nggak apa-apa. Jadi gitu. Oke, untuk sekian dari pembahasan saya mengenai stroma medullospinalis. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh. Dan mohon maaf jika ada salah kata dan salah omongan, mungkin omongnya nggak jelas dan suaranya kurang keras atau bagaimana ya. Dan kembalikan ke Arya. Oke, kalau ada yang punya pertanyaan boleh langsung ditulis di kolom chat. Kita masih ada sedikit waktu nih, udah agak banyak orang, ada sekitar 7 orang. Kita tunggulah 2 menit kurang lebih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin saya sendiri mau nanya mungkinnya ke dokter kan. Jadi kalau pada trauma medullospinalis itu indikasi operasinya apa sih sebenarnya? Bisa dijawab. Oke, ya. Terima kasih untuk Arya ya pertanyaannya. Ya, tadi kan kita bahas tentang medikamentosa sebagai dokter umum aja. Nah, sebenarnya ada indikasi operasinya. Ini kapan pasien yang mengalami trauma medullospinalis itu harus dioperasi. Gampangnya itu kalau misalnya pasien mengalami focal neurologic deficit, itu kemungkinan besar harus dilakukan operasi. Berbeda dengan misalnya pasien dengan kecelakaan, tapi pasiennya masih bisa duduk, tadi yang ada yang radiografinya masih normal, lalu mungkin kalau misalnya ada fraktur-fraktur dikit, lalu misalnya pasiennya motoriknya normal, sensorik normal, itu kemungkinan besar sih tidak membutuhkan operasi ya. Jadi pasien itu masih bisa konservatif saja. Berbeda dengan pasien yang datang langsung paraparesis, para parestesia dan lain-lainnya, itu kemungkinan besar harus dilakukan tindakan operasi. Seperti itu. Semoga menjawab. Oke lah, cukup menjawab. Kayaknya di kolom chat nggak ada yang bertanya lagi sih kayaknya. Oke lah, kalau gitu Oke. mungkin bisa kita akhiri aja